Malam pertama dengan CEO Nyebelin, episode 17. Cerita bersambung. Gue tahu orangnya siapa, tapi gue mau tanya satu hal sama lo. Lo kenal nggak sama perempuan yang bernama Za? Tanya Alfa. Semua pasang mata yang berada di ruangan itu memusatkan perhatiannya ke arah Alfa dan Safi. Kamu kenal Vi? Tanya Dede yang sedari tadi menyimak obrolan para lelaki muda ini. Safi menggeleng pelan, namun ia mengangguk saat mengingat sesuatu. Safi nggak tahu pasti siapa dia, tapi beberapa kali Safi pernah dengar kalau orang yang bernama Za itu sering berurusan dengan para pengusaha. Namun anehnya, mereka adalah orang-orang yang berkhianat atau sering melakukan kecurangan. Jelas Safi. Bentar, gue pernah dengar karyawan gue ngerumpiin orang yang bernama Za juga. Tapi gue kurang yakin apakah mereka orang yang sama. Aska menimpali. Perlu bantuan Papi dan Dedi? Tanya Dedi, menatap satu persatu anak, menantu, dan keponakannya. Mereka menggeleng kompak. Gak perlu Pi, untuk saat ini biar Safi yang ngurusin masalah ini. Papi fokus ke perusahaan aja. Lagian ada Azka, Alfa, dan Bimo yang bantuin. Jelas Safi yang dianggukin dedinya. Kalau begitu, Dedi sama Mami mau lihat keadaan Siva dulu, ucap Dedi. Mereka bertiga mengangguk. Lalu Dedi dan Valen berlalu dari ruangan keluarga untuk melihat keadaan Siva. Aska meletakkan laptopnya di meja kaca yang berada di depan mereka. Tampak di layar laptop terlihat rekaman CCTV jalanan yang memperlihatkan orang yang tadi mengepungnya ternyata sudah mengincarnya dari jauh-jauh hari. Terlihat mereka yang sering mengikuti mobilnya dan mobil Siva. Kurang ajar, mereka mau bermain-main rupanya, ucap Alfa marah. Safi mengempalkan kedua tangan untuk meredam emosi yang sudah akan meledak. Ia segera mengambil ponselnya, menghubungi Bimo. Cepat kirimkan data komplotan tadi dan perketat keamanan Siva. Tambahkan bodyguard di sekitar mansion. Gua pulang sekarang, ucap Safi tegas. Udah bos, lo bisa cek email sekarang. Bodyguard udah gue tambahin dan beberapa udah gue suruh berjaga-jaga di beberapa tempat. Lo bisa pulang dengan aman. Telepon diputuskan sepihak oleh Safi. Tanpa menjawab ucapan Bimo, laki-laki itu bangkit menuju kamarnya. Melihat Siva yang sedang tertidur ditemani mominya. Kita pulang sekarang mom. Tolong bantu Safi beresin pakaian Siva. Safi mau gendong Siva ke mobil. Jelas Safi. Valen mengangguk dan mulai membantu Safi membereskan pakaian Siva. Sedangkan Safi mulai berjalan mendekati Siva di tengah tidur pulasnya. Ia mengangkat perlahan tubuh mungil istrinya, membawa Siva ke mobil yang akan membawa mereka ke Jakarta. Karena kejadian ini, mereka tidak bisa melanjutkan liburan lantaran keadaan yang tidak kondusif. Udah? Tanya Safi saat sudah sampai di kamarnya. Udah nih, kamu hati-hati ya, Mommy dan yang lainnya nanti nyusul. Setelah urusan di sini selesai, ucap Valen kepada anaknya. Pasti. Safi pergi dulu, Mom. Safi menarik koper dirinya dan Siva, membawanya ke mobil. Ia mendudukkan diri di samping istrinya yang tengah tertidur. Ditariknya Siva agak bersandar di dadanya, mengusap lembut rambut panjangnya. Tangannya berhenti di pipi lebam Siva. Ia tidak terima atas luka yang ada pada diri Siva. Ia akan membalas ini semua, janjinya. 4 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di rumah milik Safi. Safi mengangkat tubuh istrinya, membawa ke kamar mereka. Sedangkan koper, ia meminta tolong kepada Mang Oji agar membawanya ke kamar. Safi membaringkan Siva pelan agar gadis itu tidak terganggu dari tidurnya. Ia melepas jaket dan sepatu yang dikenakan Siva, menyelimuti tubuh istrinya. Setelah itu ia mengganti pakaian dengan setelan jas. Hari ini ia akan bertemu dengan seseorang. Tolong jaga Nona, jangan sampai lengah. Setengah dari kalian berjaga di luar rumah dan setengah lagi ikut saya,
ucap Safi tegas kepada bodyguard yang berjajar rapi di hadapannya. Mereka mengangguk, lantas melaksanakan perintah Safi. Saat akan memasuki mobil, Safi bisa melihat Aska yang baru saja sampai dari Bandung. "Tolong jaga Siva, gue mau ketemu seseorang," ucap Safi dengan wajah datarnya. "Perlu gue ikut?" tanya Aska. Safi menggeleng. "Gak usah. Nanti Alfa juga nyusul ke sana. Lu fokus jagain Siva. Kalau dia bangun, suruh makan dan minum obat." "Ya udah, lo hati-hati ya," ucap Aska yang diangguki Safi. Kemudian mobil Safi melaju pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya, akhirnya lo datang juga, Vi. Orang itu berdiri menjabat tangan Safi. "Teman lamanya. Gue butuh bantuan lo, Rick," Safi berucap langsung tanpa bertele-tele. Orang itu adalah Rico, sahabat Safi saat menempuh kuliah di luar negeri. Seorang detektif yang sangat handal. Selain itu, laki-laki ini juga seorang hacker. Rico mengangguk paham. "Bimo udah ngasih tahu gue, dan gue udah tahu siapa orang yang nyuruh komplotan itu nyerang lo," jelasnya. "Mereka satu komplotan dengan Roy, bos mereka. Gak terima Roy di penjara. Mereka balas dendam dengan meminta anak buahnya buat mata-matain lo. Puncaknya saat di villa, karena mereka kira lo gak dikawal bodyguard ke sana, jadi bosnya nyuruh mereka buat ngepung lo," jelasnya lagi. "Safi, gudang kebakaran," teriak Alfa yang baru saja datang dengan terengah-engah. "Shit!" Safi berlari menuju mobilnya yang diikuti Rico dan Alfa. Mereka satu mobil dengan Safi yang menyetir dengan kecepatan di atas rata-rata. Kepalanya benar-benar akan meledak. Kenapa hari ini banyak sekali kejadian yang ia tidak duga? Belum selesai satu masalah, sudah ada masalah baru lagi. Tangannya mencengkram setir mobil. Ia menginjak gas, membuat laju mobil lebih cepat. Ia tidak peduli kepada klakson-klakson dari kendaraan lain karena kecepatan mobilnya. Vi, santai woi, lo mau mati ha?" teriak Alfa yang tidak digubris Safi. Mobil Audi berwarna hitam milik Safi berhenti di pinggir jalan yang sudah ramai dengan para wartawan, polisi, dan pemadam kebakaran. "Bangsat," makinya. Bimo menghampiri Safi dengan bergegas. "Bos, Roy kabur dari penjara," ucapnya gugup. "Sialan, kerahkan semua bodyguard buat nyari berdebah sialan itu," ucap Safi marah. "Vi, ikut gue. Dia di sini," ucap Alfa bergerak cepat. Mereka segera berlari menuju tempat di mana ditunjuk Alfa. Tempat itu adalah gudang kosong yang tak jauh dari lokasi gudang Safi yang terbakar. Sesampainya mereka di sana, Safi bisa melihat Roy yang sedang diikat di atas kursi dengan wajah lebam. Safi menghampiri Roy. Dengan emosi ia menendang wajah pria itu. "Buk, mau apa lagi ha? Belum puas sama apa yang saya kasih kemarin? Len, mau tambah menderita lagi," teriaknya marah. "Buk, saya masih berbaik hati mengizinkan Anda bernapas di dunia, tapi rupanya Anda menyia-nyiakan kesempatan itu." Safi tersenyum misterius. Tangannya mengambil pistol di saku celana yang ia kenakan. Ia mengacungkan pistol tepat ke arah kepala Roy. Smith & Wesson 500 Magnum, pistol paling mematikan di dunia. Pistol yang berjenis revolver yang mempunyai daya hancur hampir sama dengan Desert Eagle. "Siapa bos Anda?" tanyanya tegas. Roy terkekeh geli. "Lo gak perlu tahu, bodoh," jawabnya, kemudian mendapatkan pukulan lagi dari Alfa. "Anda tentu saja tahu, Tuan Roy, senjata yang dipegang Safi jika peluru itu tepat mengenai kepala bodoh Anda," ucap Alfa formal dan menjambak rambut Roy yang membuat pria itu mengadah ke atas. Satu kali tembakan, push. Alfa memperagakan menembak dengan jari tengahnya. "Kepala Anda akan pecah, bukan hanya Anda Tuhan, tapi nyawa istri dan anak Anda tentu saja akan terancam," ucap Alfa lagi yang membuat pria itu menegang. Roy berusaha tenang, namun pikirannya buyar melihat istrinya yang dipegang oleh beberapa bodyguard. Tangisan bayi kecil di gendongan istrinya membuat dirinya kalang kabut. Ia ingin mengakhiri semuanya, namun iblis di hatinya mengatakan tidak. "Jadi, katakan dengan jujur, atau..." Safi mulai menarik pelatuk. "Mati di tangan saya." Ia tersenyum miring melihat pria yang di tengah
gusar ini. Katakan ia jahat karena menggunakan umpan seorang istri dan anak yang tidak bersalah. Namun satu hal yang harus kalian tahu, Safi tidak benar-benar akan menyelakai mereka karena ia masih mempunyai hati. Mana mungkin ia tega membiarkan orang yang tidak bersalah masuk ke dalam masalahnya. Ia hanya ingin mengancam Roy lewat anak dan istrinya agar pria ini mengaku siapa dalang di balik semua ini. Walaupun caranya sedikit ekstrim. Bilang sama kita, siapa bos lo bangsa? Teriaknya Alfa yang tidak sabaran. Sekali lagi saya tanya, siapa dalang semua ini? Safi menekan kening Roy dengan pistolnya. Apa yang akan saya dapat kalau mengaku sama kalian? Tanyanya dengan senyuman tipis. Anda masih harus menyelesaikan hukuman Anda di penjara, sedangkan anak dan istri Anda akan kami bebaskan, ucap Bimo formal. Oke, saya ngaku, yang nyuruh saya adalah Zara. Safi menembak ke sembarang tempat. Ia menundukkan badan agar sejajar dengan Roy. Anda pasti tahu apa yang akan saya lakukan jika omongan Anda adalah palsu, ucapnya dan berlalu meninggalkan tempat ini. Hati-hati bro, Safi gak akan gampang percaya sama ucapan lo. Bimo urus mereka, gue mau nyusul Safi, ucap Alfa menepuk kasar bahu Roy dan menyusul Safi yang sudah berlalu pergi. Selanjutnya, Siva gak mau makan abang, rengek Siva. Ia menutup mulut menolak suapan Aska. Siva mau abang marah. Kamu harus minum obat deh. Itu lihat pipi kamu jadi tambah bengkak. Kalau Siva bilang enggak, ya enggak abang yang jelek. Pipi Ara sakit buat di bawah ngunyah. Siva mau tidur aja. Sana keluar, usirnya. Aska mendengung sebal. Tak lama pintu kamar dibuka, menampilkan Safi dengan pakaian sedikit acak-acakan. Siva termenung. Kemana dia? Kenapa sampai memakai setelan formal? Setahu Siva, laki-laki itu sudah mengambil cuti. Ia mengangkat bahu acuh lalu berbalik memunggungi Siva dan Aska. Kenapa? Tanya Safi kepada Aska. Gak mau makan. Jawabnya singkat. Biar gue aja, lo istirahat di kamar tamu. Aska bangkit. Sebelum pergi ia sempat mencubit kaki Siva yang membuat gadis itu terpekik kaget. Abang, teriaknya Siva. Aska terkekeh geli, berjalan keluar kamar. Makan, perintah Safi tegas. Gak mau. Makan Siva, ucapnya lagi. Gak mau kakak. Aku suapin, gak mau, rengeknya. Safi menghembuskan nafas pelan, menerima penolakan istrinya. Ia duduk di pinggir ranjang, membalikkan tubuh Siva agar menghadap ke arahnya. Makan sayang, abis itu minum obat ya, ucap lembut menatap dalam mata istrinya yang tengah berkaca-kaca. Sakit, rengek Siva memegang pipi kirinya yang lebam dan bengkak. Bahkan sudut bibirnya terluka hingga mengeluarkan darah. Habis makan aku obatin, sekarang makan dulu ya. Tadi pagi kamu belum selesai sarapannya, ucap Safi yang diangguki Siva. Suapin, pintanya manja. Iya, Safi menyuapi Siva perlahan. Gadis itu sulit untuk mengunyah karena pipinya yang bengkak. Siva makan sambil menahan rasa sakit membuat Safi tidak tega. Udah, ucap Siva. Minum obatnya dulu ya, nanti lanjut tidurnya, ucap Safi memberikan Siva segelas air dan obat agar menghilangkan rasa nyeri gadisnya. Udah, Siva menyerahkan gelas ke Safi. Setelah itu dirinya memperbaiki posisi agar lebih nyaman lagi. Tunggu sebentar, aku mau ngambil air buat kompres pipi kamu. Kamu nggak ada luka kan? Tanya Siva khawatir. Ia sampai lupa menanyakan keadaan Safi. Aku nggak apa-apa. Bentar ya. Safi berjalan keluar untuk mengambilkan Siva air untuk mengompres pipinya. Laki-laki itu memasuki kamar dengan baskom berisi air es. Dilihatnya Siva tengah tertidur pulas padahal dirinya hanya meninggalkan Siva sebentar. Mungkin karena efek obatnya. Safi menempelkan kain yang dingin karena air es ke pipi Siva yang bengkak. Ia juga menyingkap baju Siva untuk mengoleskan salep di punggung Siva yang terkena pukulan balok. Bisa ia lihat punggung istrinya yang memerah. Seharusnya ia tidak terjadi jika Siva menuruti perintahnya. Namun gadis ini begitu keras kepala. Cukup sulit menghentikan tingkah Siva yang tidak ada habisnya.
Sleep night my wife. Safi memperbaiki baju Siva, menarik selimut yang tersingkap. Safi mengecup kening gadis itu dan berlalu keluar kamar agar tidak mengganggu tidur Siva. Bersambung. Malam pertama dengan CEO nyebelin, episode 18, cerita bersambung. Derap langkah kaki, seorang pria berjalan dengan gagahnya memasuki rumah dengan masih menggunakan setelan jas kantornya. Safi melangkahkan kaki ke arah suara berisik yang terdengar dari luar. Sesampainya di meja makan, ia melihat Siva yang sedang dibujuk makan oleh sang mami mertua. Siva nggak mau makan lagi, Mi? Tanya Safi sambil membuka jas kantor dan menyampirkan di kursi sebelah Siva. Zia mengangguk. Iya nih, istri kamu susah banget disuruh makan. Katanya udah kenyang, padahal belum makan apa-apa. Kalau gitu biar Safi aja yang nyuapin Siva. Mami bisa istirahat dulu. Dari pagi jagain Siva kan? Ya udah kamu suapin Siva ya. Mami mau ke belakang dulu. Safi mengangguk mantap. Selepas kepergian Zia, Safi mengambil alih sendok dan mulai menyuapi Siva yang menekuk wajah ke arahnya. Kenapa? Tanya Safi menatap mata Siva. Kenapa apanya? Kenapa nggak mau makan? Siva menggeleng. Siva bukannya nggak mau makan, tapi lagi nggak mood makan. Safi mendecak mendengar jawaban dari istrinya. Emang apa bedanya nggak mau makan sama nggak mood makan? Adalah, kalau nggak mau itu benar-benar nggak mau makan. Tapi lagi kalau nggak mood itu bakalan mau makan. Tapi nanti kalau udah mood, ucap Siva setelah menengguk air minumnya. Safi mengangkat bahu acuh mendengar jawaban dari mulut istrinya. Padahal yang diucapkan Siva menurutnya sama saja. Ia membiarkannya. Percuma diteruskan, Siva akan mempunyai 1000 jawaban untuk menjawab ucapannya. Kak, ucap Siva tertahan. Safi menatap Siva sambil menaikkan alis. Besok teman ini Siva belajar ya. Senin depan kan ada mulai ujian. Siva menatap Safi dengan pandangan memohon. Kedua tangannya mencakup di depan dada. Iya boleh, nanti aku temenin belajar. Sekarang habisin makanan kamu, terus minum obatnya ya, ucap Safi lembut. Siap bos, jawab Siva semangat. Fa, panggil Safi menatap teduh istrinya. Boleh aku minta sesuatu? Lanjutnya membuat Siva menghentikan kunyahannya dan beralih menatap Safi bingung. Boleh, mau minta apa? Tanyanya Siva bingung. Kamu sekolah nanti sama bodyguard ya. Siva membelalakan matanya. Ia menatap Safi tajam. Maksud kakak? Ya, kamu kalau udah mulai sekolah bakalan dijaga mereka, disupirin. Kalau kemana-mana gak ada supir sendiri. Jelasnya singkat. Enggak, sentak Siva membuat Safi terkejut. Siva gak mau dikawal kayak gitu. Siva juga gak mau disupirin. Pokoknya nanti Siva berangkat sekolah naik mobil sendiri. Titik. Geramnya kemudian berlalu dari ruang makan meninggalkan Safi yang masih mematung mendengar ucapannya. Safi mengucap wajah kasar. Ia menengguk air putih bekas Siva untuk meredam emosinya. Salahkah ia? Dia hanya tidak ingin hal buruk terjadi kepada istrinya. Musuhnya banyak berkeliaran di luar sana. Lantas salahnya ia memilih untuk melindungi miliknya. Lu kenapa? Tanya Aska yang baru datang. Siva, tanyanya lagi yang diangguki Safi. Dia gak mau dikawal bodyguard. Jelas Safi. Aska terkekeh geli. Ya iyalah, dari kecil dia emang gak mau dikawal-kawal kayak gitu. Makanya papi nyuruh bodyguard ngawasin dia dari jauh tanpa sepengetahuan Siva. Safi mengalihkan pandangan menatap Aska yang tengah memakan buah apel. Jadi gue harus nyuruh mereka buat ngawasin Siva dari jauh, ucapnya menepuk keras bahu Aska yang membuatnya tersedak. Aska meneguk air kandas, air yang diberikan Safi padanya. Ia menatap sengit adik iparnya itu. Sialan lo ya,
Kalau gue tadi mati gimana? Sarkasnya. Mati enggak? Untungnya enggak, sahut Aska polos. Ya udah, nggak mati kan? Nggak usah ngomel, ucap Safi dan berlalu meninggalkan Aska yang tengah meledak mendengar ucapan Safi. Siva termenung di balkon kamar kemudian memikirkan ucapan Safi saat di meja makan tadi yang menghantui dirinya. Dia tidak suka dikekang, bahkan sampai ingin dikawal. Itu bukan dia sekali. Dari kecil ia sudah terbiasa sendiri. Ia bisa menjaga dirinya dengan bekal ilmu yang diajarin sang kakek. Ia terus mengerutu dalam hati hingga tidak sadar pintu kamar terbuka, memunculkan laki-laki yang membuatnya gusar itu. Fa, tanggil orang itu. Siva menoleh sebentar lalu memalingkan pandangannya menatap langit malam. Maaf, ucapnya lagi namun tak ia hiraukan. Aku kayak gini karena gak mau kamu kenapa-napa. Tolonglah mengerti, sedikit saja, ucap Safi dingin. Ngerti sedikit saja. Jadi maksud kakak, Siva kurang ngertiin kakak selama ini gitu. Siva mencengkram besi pembatas balkon dengan erat, meredam amarahnya agar tidak meledak dan menyebabkan mereka kembali bertengkar. Safi menyugar rambutnya. Ia memejamkan mata memikirkan kata yang tidak akan membuat istrinya lebih marah lagi. Oke, gak ada bodyguard. Kamu berangkat naik mobil sendiri, tapi dengan satu syarat, ucap Sapi menggantung. Tolong jika ada sesuatu segera hubungin aku. Abang kamu tahu keluarga kita. Senyum terukir dari bibir Siva. Ia mengangguk semangat mendengar ucapan suaminya. Ini yang dia tunggu. Bener ya, kakak nggak lagi bohongin Siva kan? Beneran, kakak nggak bohong. Maaf tadi udah bikin kamu marah. Sesalnya. Gak apa-apa, Siva ngerti kenapa kakak ngomong gitu. Pasti karena kakak khawatir sama Siva. Safi tersenyum mendengar ucapan istrinya. Kalau udah tahu khawatir, kenapa pakai marah segala? Dasar wanita, batinnya. Itu kamu tahu kenapa kakek ngambek Kenapa kakak ngambek segala? Kakek ngambek segala. Celetuk seseorang yang sedari tadi mengintip Pasutri itu. Aska terkekeh geli saat Siva dan Safi menatapnya dengan tajam. Ya udah, lanjut, jangan sampai kebablasan ya adik-adikku, ucap Aska sambil tertawa dan segera menutup pintu kamar mereka sebelum mendapatkan amukan dari pasangan berbahaya itu. Ayo masuk, ajak Safi. Sebentar lagi, kalau kakak mau masuk aja. Siva masih mau di sini, ucap Siva memandang sebentar Safi yang berada di sampingnya. Grep, Safi memeluk Siva dari belakang, menumpukan dagunya di bahu terbuka Siva. Gadis itu memakai dress tanpa lengan sehingga mengekspos leher jenjang serta tangan putih mulusnya. Nanti kamu masuk angin, ayo masuk, ajak Safi lagi. Ini kenapa meluk-meluk? Modus ya. Safi menunggu pelan mendengarnya. Modus sama istri sendiri salah, tanyanya melepas pelukan mereka. Ya nggak salah sih. Belum selesai ia berbicara, Safi memutar tubuh Siva menghadap dirinya. Safi memandang setiap lekuk wajah gadis yang menjadi istrinya ini. Tanpa ia sadari, senyum manis terukir dari bibirnya saat menatap lekat mata berwarna coklat yang sangat ia sukai. Cantik, seletuknya membuat pipi Siva memanas. Mendengar ucapan Safi, ia menganggukkan tangan ke wajah sang suami. Kamu juga, balasnya yang membuat Safi menatap datar. Maksud kamu, aku cantik gitu? Spontan Safi. Siva terkekeh geli menyadari ucapannya yang terlihat membingungkan. Enggak, maksud aku kamu juga tampan. Lanjutnya, masih terkekeh geli melihat raut wajah Safi. Mulai nakal ya, ucap Safi lalu menggelitik perut Siva yang membuat gadis itu memekik dan berlari masuk ke kamar menjauhi Safi yang menatapnya sengit. Tawa bahagia mereka mampu membuat seseorang yang berada di kolam renang menatap mereka penuh haru. Zia dan Pak Andrawina yang tengah duduk di gazebo samping kolam renang. Sedari tadi mereka menatap pasangan muda itu yang tengah dimabuk asmara. Mereka berdua mengingatkan mereka saat muda dulu, di mana Andrawina yang memiliki sifat dingin dan saat dijodohkan dengannya sifat itu perlahan memudar, digantikan sifat jahilnya. Kita nggak salah jodohin mereka, Pi, ucap Jia yang bersandar di bahu suaminya.
Tentu darling, papi nggak akan salah pilih untuk putri kecil kita. Sambil mencium rambut istrinya, ayo ke kamar, ajak Andrawina mencubit pinggang suaminya. Masih jam 8 pi, jawab Zia. Ya kita buat adik untuk Siva dan Aska aja gimana? Goda Pak Andrawina yang mau dapat cubitan maut dari tangan Zia. Mereka pun tertawa bersama saat menyadari Aska yang memandanginya iri. Nasib jomblo begini deh. Bersambung.